Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Business Plan, artinya rencana usaha. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Fadilatul Aini Tabar, NIM 2019020804 Dan ada teman-teman saya, ada Unjuk Melisa Putri, Aldan Syakuro, dan Kriswanto. Pertama kita mulai. Kita membahas memulai usaha. Memulai usaha yang pertama, pemilihan bidang perusahaan. Memilih bidang usaha yang mana yang akan dijalankan perlu pertimbangan, jangan sembarangan. Karena bisnis yang akan kita jalankan itu tergantung dari kitanya. Dalam sebuah berwirausaha tidaklah mudah untuk mencapai titik kesuksesan. Tidak semudah membalikkan kedua tangan. Perlu pemikiran, perlu pertimbangan. Suatu usaha pasti akan mengalami namanya rintangan, kendala-kendala. Yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama, setiap usaha memang seperti itu. Yang kedua, karena dari awal pemilihan bidang usaha itu tidak dipertimbangkan, sehingga kesananya pas pelaksanaannya itu mengalami ketidakseriusan sehingga terjadinya rintangan, kendala-kendala. Terus yang kedua, pemilihan badan hukum seperti PT, CV, dan koperasi. Kalau CV itu digunakan badan usaha yang skalanya kecil seperti UMKM. Kalau PT, perseroan terbatas, itu lebih memfokuskan pengembangan perusahaan ke skala besar. Kalau koperasi itu usaha bersama yang untuk meningkatkan ekonomi, yang seperti desa, koperasi desa, unit koperasi desa. Terus memilih mau sendiri atau berkelompok. Kalau sendiri itu biasanya UMKM atau badan usaha milik swasta, itu biasanya dikelola sendiri seperti perdagangan, pertanian. Adapun kalau usaha yang berkelompok itu seperti firma, PT, BUMN. Berkelompok itu bersama-sama ya. Jadi ada kolaborasi seperti itu. Terus yang ketiga itu keempat itu modal. Dimana kita memulai usaha pasti di situ ada modal. Yang kelima, lokasi dan tempat. Dimana kita akan memulai usaha tersebut sangat mempengaruhi ya dalam pemilihan tempat ini. Jadi kita harus carilah di mana tempat yang strategis, di mana tempat yang benar-benar membutuhkan usaha kita. Yang kelima, ada perizinan. Kita memulai usaha, pastinya kita akan, kalau usahanya skalanya besar, perlu perizinan seperti NPWP, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, slide 4. Ketika kita memulai bisnis, ketika kita memulai usaha, perlu permodalan. Permodalan yang kita pikirkan, akankah modal kita akan kepinjaman, apakah kita pakai modal mau nggak mau itu tabungan kita, atau kita mau pakai biaya orang tua. Terus yang kedua itu konsentrasi pada pengalaman. Kita lebih konsentrasinya ke bisnis, kita lebih konsentrasinya, boleh kita untung sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan syariat Islam saja. Kita lebih konsentrasinya kita ke bisnisnya, pelaksanaannya, lebih fokusnya seperti itu. Terus di dalam ini itu bisnis itu ada dua. Yang pertama bisnis ke bisnis, ada yang kedua bisnis ke customer. Kalau bisnis ke bisnis itu seseorang menjual ya untuk dijual lagi. Kalau bisnis ke customer itu membeli, yang membelinya itu customer, buat sendiri, konsumsi sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya lebih baik sendiri daripada berkelompok, karena sendiri di situ
apa yang kita lakukan itu ya kita tidak perlu pendapat orang lain, kita tidak perlu berkolaborasi. Terus pendapatan hasil itu ya untuk kita, tidak semata-mata kita dibagi untuk apa. Kalau berkelompok kan otomatis hasil laba, hasil itunya kita bagi, maupun kita mau meluangkan ide, mau meluangkan pikiran, gagasan, inovasi kreatif, kita pasti akan sama partner kita lah. Otomatis kita akan menunggu persetujuan. Jadi keputusan itu bukan di tangan kita. Kalau saya pribadi lebih baik saya berbisnis sendiri. Berbisnis sendiri juga pertama melatih jiwa entrepreneur kita, terus melatih kemandirian terutama, karena di situ ya peran semuanya itu tergantung kita. Terus ketika berbisnis kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian ketika memulai sebuah bisnis. Keuntungan yang pertama, kita itu bebas. Semua itu tergantung pada kita. Apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang melarang, tidak ada yang menyuruh ini itu. Artinya yang mengatur jalannya sebuah usaha itu ya diri kita. Terus yang kedua, keuntungan, memiliki lebih banyak uang. Karena kalau sebuah bisnis bisa sukses, sebuah bisnis itu bisa melejit, labanya itu sangatlah tinggi. Gaya hidup itu kita kerja di mana saja, mau kita di rumah, mau kita keluar rumah, ya kita mengurusi bisnis tidak terpaku. Semisal pekerjaan di kantor, ya kita selalu di kantor. Beda kalau bisnis itu tempat di mana saja kita bisa bekerja. Yang keempat, kesempatan belajar, karena bisnis itu meliputi beberapa aspek. Ada aspek intinya bisnis itu lengkap, paket lengkap itu. Kita bisa kesempatan kita belajar, dari mulai kita bersosialisasi, dari kita mulai memahami karakter customer, kayak psikologi lah kita, interaksi, terus ya seperti itu. Terus kebebasan kreatif dan kepuasan personal. Jadi ya seperti tadi, kita bebas. Misal kita menuangkan ide-ide pemikiran, idenya itu jadi, gagasan itu jadi, atau otomatis kepuasan personal kita akan ya puas aja, itu ide saya kok, itu pemikiran saya. Gimana kalau pemikiran kalian tertuangkan, pasti kalian akan merasakan kepuasan tersendiri. Terus di bisnis ini, kalau orang passionnya emang passion bisnis, itu haruslah dinikmati sebuah proses, karena proses itu tidak seindah keberhasilan. Ya proses ada itunya lah, ada plus minusnya, ada kendala-kendalanya. Terus menerapkan ide atau pengetahuan dasar, ya seperti itu, ide kita, pengetahuan kita terapkan, karena di situ ya penjalannya itu saya gitu. Terus mengawasi bisnis tumbuh, ya seperti tadi, kita bertanggung jawab sepenuhnya, itu ya itu bisnis kita gitu. Kita kuasai, kita yang menguasai, kita yang bertanggung jawab atas semuanya. Terus yang kita jangan mikir ke keuntungan terus ya, ada kerugian. Dimana ada putih pasti ada hitam, dimana ada plus pasti ada minus, dimana ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya keuangan, bisa juga kita menggunakan semua tabungan kita karena kita nekat berbisnis nih ya, jadi kita terjerat hutang, rugi besar, tidak ada jaminan pendapat, karena bisnis itu tidak jaminan sehari segini, sehari segini tidak. Terus stres, karena banyak kan dipikirkan, dari mulai persaingan karyawan, tagihan, kerusakan peralatan, terus masalah pelanggan. Apalagi bisnis ini tempatnya di mana saja, otomatis kita akan berpikiran, kita ada di rumah pun kita memikirkan bisnis, kita akan tidur, jangan mikirnya enak-enak saja. Bahwa bisnis pasti ada ya nggak enak lah. Lanjut, terus tugas yang tidak diinginkan.
semisal hal-hal yang tidak diduga, semisal kita mengalami ada kendala apa, seperti kita mau nggak mau kita harus pemecatan karyawan, kan kita harus siap mentalnya. Terus yang selanjutnya mengawasi semuanya dan bertanggung jawab semuanya. Jadi kerugiannya itu tanggung jawabnya kita besar. Kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri, ada karyawan. Jadi mungkin sekian dari pemaparan saya, nanti akan dilanjutkan dengan Alf dan Syakuro.